Kembali lagi di Sapa Indonesia. Pekan ini lagi ngasih makan kur-kur alias kura-kura. Ini kura-kura bukan sembarang kura-kura ya, Ini Tay? bukan sembarang kura-kura, saya kura-kura gede banget. Nah, tadi udah makan dikit nih udah sawi. Hai. Oke, kita kenalan dulu. Di studio Sapa Indonesia Pekan Saudara ini sudah ada para pecinta reptil khususnya ya. Ini ada kura-kura juga, di sini ada Mas Nathan dan juga Mas Revel. Selamat datang di studio Sapa Indonesia Pekan. Jadi hari ini kita, atau Mas, ini dari komunitas apa namanya? Torto ya? Torto Collection. Nah ini bawa apa aja nih Mas di studio? Kalau di sini kita ada bawa, mulai dari yang paling ujung nih, kita ada kameleon. Oke, kameleon deh? Kameleon, ini lizard ya. Terus ada kita bawa ball python. Oh, Ular ball python. Kenapa sahabatnya Okta banget tuh. Terus ada lizard, kita bawa gecko juga. Oh iya. Gecko, jadi buat starting atau pemula banyak banget yang memilih gecko. Terus kita bawa kura-kura, ada beberapa jenis juga. Ada pardalis, sulcata, aldabra, dan kita ada bawa juga rhino iguana nih. Ini maskotnya hari ini. Baik, tahu sebenarnya kan ya? Baik, ini Kalem udah ya? kita rawat dari kecil, udah kalem banget. Dan dia dari tadi juga pas saya siaran ditaruh di atas meja ini udah ya? Diem aja, Diem aja ya? diem aja. Karena dia udah terbiasa untuk lihat orang, di handling, jadi mereka nggak terlalu jumpy, kita bilang. Kalau yang ini nih Mas, Nih, Kalau itu blue tongue skink panana, ini termasuk ke dalam lizard juga. Lizard, Iya. Kalau looks-nya kayak ular berkaki. iya makanya Oh ini iya, kalau benar. sebenarnya kalau saya bisa jelaskan badannya agak manjang gitu ya. Betul. Tapi ada kakinya. Nah Mas ini kan kalau kura-kuranya sendiri ada berapa jenis nih? Kalau mulai dari yang ini apa nih? Ini namanya pardalis. 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 Ya. Oke. Asalnya dari Asalnya dari Afrika. Afrika ya? Yes. Mayoritas untuk kura-kura darat banyak banget jenisnya itu asalnya dari Afrika. Oh, Mayoritas ya, tapi nggak semuanya. Kalau pardalis Afrika, terus ada sulcata. ini sulcata. Sulcata. Saya sering denger deh sulcata tuh. Betul, itu paling banyak banget peminatnya di Indonesia karena untuk perawatannya lebih simpel. Oh, yang Nah, ini itu pelihara- dari Afrika juga. Kalau aku tuh karena melihara dari yang dari kecil, umur 3 tahun beli kura-kura waktu itu, ya udah maksudnya nggak tahu banget ini apanya apa. Tapi memang kura-kura air sih. Maksudnya dia di kolam gitu kan sama ikan-ikan dan sampai sekarang masih ada. Udah lumayan gede juga sih. Cuman karena mungkin nggak optimal apa namanya perawatannya, kita kan nggak tahu banget dulu kan. Jadi ya udah mungkin gedenya segitu-segitu aja. Karena kan membutuhkan special treatment juga lah ya pasti. Betul, Apalagi kalau kura-kura darat kayak gini. Ini ada yang kecil-kecilnya, yang warnanya beda apa nih Mas? Itu pardalis juga. Oh ini pardalis. Jadi awalnya kecil seperti itu, nanti besarnya bisa seperti ini. Boleh aku angkat sih? Boleh, silakan. Aman. Sakit. Itu kan lagi tidur deh Anda. Sorry ya, sahur. Nah itu baru keluar tuh. Ya ampun, iya lagi merem. Ini umur berapa ya Mas? Itu kurang lebih 2-3 bulan. 2-3 bulan. 3 Yes. bulan ya. Sampai bisa jadi, pertumbuhannya sampai bisa jadi sebesar ini? Berapa lama? Kurang lebih 1 bulan itu pertumbuhannya 0,2 sentian. Kalau pardalis ya, yang cepetnya ada. Paling cepetnya itu 0,5 senti per bulannya. Kurang lebih pertumbuhannya gitu. Yang sulcata yang ini aja nih? Kalau sulcata kita ada sulcata normal. Ada sulcata ini. Yes. Loh. Oh, yang kecil-kecil ini ada sulcata, Yes. ada yang pardalis ya? Ini yang jenis sulcata. Ini sulcata, ini pardalis. Nah Mas, kalau dilihat sebenarnya kan secara kasat mata, mirip gitu ya. Mirip. Apa bedanya? Dari tempurungnya udah kelihatan Tempurungnya. beda Coba ya. kita lihat. Maaf ya. nih. Kalau yang sulcata tuh dominan warnanya coklat-coklat gini kan. Kayak gini. Kalau yang pardalis dia ada dot-dotnya, terus ada mutasi warna putihnya juga. Oh gitu, ya ampun lucu banget ini. Gemoy. Kalau si pardalis yang ini yang paling gede udah umur berapa Mas? Ini kurang lebih di 2 tahunan. 2 tahun. 2 tahun, Oh oke. Nah, kalau teman-teman kecil, sekarang kita akan melihat teman-teman besar. Yang di besar. sini. Nah, Ini Mas, yang kura-kura bukan sembarang kura-kura. aduh ini bisa nggak nih kelihatannya? Coba kita arahkan ke bawah sedikit. Di sini ada 2 kura-kura yang ukurannya jumbo saudara. Nih, Bisa kelihatan? bisa kelihatan. Nah, ini dia. Mas, yang aku pegang ini. Apa? Dan yang sebelahnya apa? Kalau yang ini jenis aldabra, yang warna Aldabra. hitam ini. Kalau yang ini sulcata, gedenya yang tadi. Hah? Gedenya yang Yes. tadi. Sebentar. Oke. Gedenya sih. Angkat ini kan? Ya. Dari segini bisa jadi segini. Kamu naik sama aku sini. Serius ini? Yes. Ini umur berapa ini? Kurang lebih 5 tahunan. 5 tahun kurang 5 lebih. tahun jadi Dari segini. segini Mas? Iya. Iya ampun. Gede banget Gede ini. banget. Kita masih amazed loh by the way. Iya.
Dulu tuh kura-kura segede gini kan sering viral tuh karena waktu itu pernah lihat video di Jepang tuh dia bawa jalan-jalan kura-kura gede banget. Waktu itu kaget juga saya. Nah, kalau untuk reptil-reptil lainnya, nanti kura-kura kita akan bahas secara khusus. Tapi kalau untuk ular, kemudian ada bahas ini Ada gecko. kameleon, ada gecko. Ada juga Kameleon. bunglon begitu ya, kameleon. Yang paling simple yang mana Mas perawatannya? Kalau untuk di kadal-kadalan mungkin di gecko ya paling simpel. Oh itu juga kenapa Yes. banyak yang ini ya Betul. minat ya? Kalau untuk di ular, ball python. Biasa starting awalnya tuh di ball python karena kan jinak dan size-nya juga nggak terlalu besar. Oh jinak ya? Yes. Oh jinak tak? Cina. Jangan takut. Coba Yanda pegang. Oke, gecko ya. Coba Anda pegang gecko ya. Kita coba ya. Ih lucu banget ini. Ini tuh kalau dalam bahasa kita awam sering bilang ini toke bener? Sejenis, satu keluarga. Jenis? Yes. Oh gitu. Lagi merem. Ya Allah lucu banget ini. Coba bisa lihat nggak? Coba di detail lucu banget nih sumpah. Mas ini gecko apa nih? Ini albino. jenisnya, albino. Iya, makanya dia punya mata kalau lagi agak terang dia lebih milih untuk nutup. Oh, kalau dia nggak bisa terlalu terang berarti. Yes. Tapi warna aslinya berarti apa? Warna asli sebetulnya banyak, ada yang warna kuning, hitam, tergantung perkawinan silangnya nanti. Oh Gitu. gitu. Tapi Kalau karena ini albino albino. Jadi Termasuk yang gimana Mas kalau di pasaran? Termasuk yang lumayan mahal, langka atau? Kalau untuk Standar. albino sendiri standar lah, Oh, udah standar banyak juga, iya. Nah albino tuh ada banyak macam juga morphnya. Oke. Gitu. Ini umur berapa nih? Ini kurang lebih 1 tahun lah ya. Hah serius? Yes. Oh tapi ukuran paling gedenya berapa dia? Kurang lebih segitu, lebih tebel ya badannya. berarti nggak bisa Oh. sampai Berarti gede. kalau total panjangnya kurang lebih 20 cm nggak nyampe lah. 20 sen. Nah ini saudara gecko. Tadi dibilang perawatannya simple. Simpelnya tuh gimana sih Mas? Jadi saya tertarik juga nih. Dia nggak Tambah butuh koleksi. lampu, basicnya. Terus dia hanya butuh kebersihan kandang pasti, yang kita jaga. Sama yang kedua untuk pakannya, kita kasihin jangkrik. Jangkrik ya? Iya, Oh. jadi kalau ditanya untuk tingkat kerumitannya sih cenderung nggak ada. Cuman masalah kebersihan kandang sama pemberian pakan yang rutin. Tapi ini ditaruh di sini tuh karena memang mau dibawa aja kan ya? Basically gecko itu perawatannya simple, dia diem doang. Jadi kandangnya itu biasa kita pakai model kotak seperti ini, Oh, nggak atau apa-apa mau gini. pakai gex aquarium seperti itu bisa, Nggak perlu diapa-apain lagi? nggak perlu. Oh, ya kalau mau dimodifikasi apa Bisa gitu? kasih rumah tempat tidurnya gitu. Ini mereka semuanya harus ditaruh di suhu ruang yang seperti apa sih? Kalau untuk gecko sendiri standar suhu ruangan 27 derajat cukup sih. 27 derajat 27. ya? Oh, oke. Ini gemes banget. Iya kan gemes kan? Ini dia emang lagi agak kurus atau sebenarnya gimana? Emang Mas? segini? Kalau itu emang dia masih kurang gemuk. Yang jelas kalau gecko kita harus perhatikan di bagian ekornya jangan boleh sampai lurus. Oh, di Itu cadangan ekornya ya? makanan dia. Kalau nggak salah gecko ini juga jangan sampai jatuh gitu kan Mas ya? Semua hewan sih Semua sebetulnya. hewan. Ya, Karena, jadi kita make sure apalagi mereka kalau lebih aman. di bagian ekornya yang paling Iya. sensitif ya? Iya, Nah, karena ini ada satu kalau lagi mereka nih. stres dilepas ekornya. Kalau dideketin sama iguana yang ini apa jenisnya Mas? Rhino. Nggak apa-apa, gecko ini. Jangan. Jangan kan? Ntar malah di Taplok. defense mekanismenya malah kayak kalau kita bilangnya nanti dimakan lagi gitu kan. Ini warna kuning. Sama. Silakan Okta mau coba pegang. Terima kasih. Gitu ya. Seru. Mas, boleh nggak bocorin sedikit nih kalau untuk gecko deh. Karena kan tadi kan disebutkan juga memang paling banyak juga diminati karena paling simpel gitu ya. Kisaran harganya di berapa Mas kalau gecko? Kalau gecko harganya variatif banget, Oho. tapi starting harganya mungkin di 150 sampai 200 ribu. 150. Ratusan ribu ya? Yes. Oke, ratusan ribu awal lah gitu. Ini dia masuk ke sawi nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa ya? Cari yang Perlu seger-seger kan? dimandiin gitu juga nggak sih? Dimandiin kalau Perawatannya. agak jorok ya kita bilas-bilas aja sih paling. Pakai air gitu nggak apa-apa? Oh, atau tisu atau ada yang Pakai khusus? air kita sabunin, ada sabun khusus reptil kita sikat-sikat Oh, ada sedikit sabun aja. khususnya juga. Sikat pelan-pelan. Oh, oke. Ini dia anteng banget beneran loh. Iya makanya dari tadi nih. Hey, kamu lagi bertapa ya? Dia lagi berpikir Ganteng ini banget di ya. mana, gitu. Oke. Oke. Nah ini dia. Ih, Nanti kita coba, ada jangkriknya nggak? Nanti kita coba ya kali. kasih makan. Oh, Enggak nggak bawa. ya? Oke, nggak apa-apa kalau gitu. Kamu nggak makan dulu berarti pagi ini. Oke, nanti kita akan balik lagi usai jeda. Okta juga masih beradaptasi untuk melihat itu. Nanti kita akan bahas lagi khususnya kura-kura seperti apa, perawatannya juga dan harus merogoh kocek berapa kalau Anda berniat untuk memelihara. Usai jeda hanya di Sapa Indonesia Pekan. Ini
di Sapa Indonesia Akhir Pekan masih bersama dengan komunitas Torto Collection. Ini Yanda lagi, Yanda, dia emang masih lapar ya Yanda? Tuh lihat dong. Oh iya mau bener-bener, lagi wih. lagi sarapan. Nyam, dia. nyam. Ya lagi Nih. Nyopin yang bener. lapar ya. Lapar dia. Masuk studio dingin soalnya. Sebenarnya kalau dari ukuran mereka berdua ini mirip ya Mas ya? Betul, ini Tapi kurang secara lebih usia 50 sama? cm. Untuk Sama-sama. usianya kurang lebih Tadi berapa ya? 5 tahun. 5 tahunan ya. Mas boleh dulu nggak yang kanan ini apa? Pardalis? Kalau yang kanan ini sulcata, Yang kiri? aldabra. Aldabra. Masih terus dia. Mas sampai tangkai nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Oh, ini tangkai sawinya juga nggak apa-apa, saudara. Oke. Nah, kalau si aldabra sama sulcata, Mas, lebih kalau dari harga yang masih kecil gitu ya, Ya. dia lebih murah yang mana? Sulcata sih. Oh, sulcata. Ya? Yes. Oh, berarti Perbedaannya si aldabra lumayan ini lebih jauh. Jauh ya, lumayan. Ya? Lumayan jauh. Berapa, Mas? Kalau boleh di-spill sedikit. Kalau untuk aldabra baby size itu kurang lebih di 30 juta. Kalau untuk Aldabra baby size si yes, ini ya. yang warna hitam. Berapa sorry? Masih baby. 30 juta. Masih baby. Yes. Baby itu segini ya? Baby itu dia lebih besar babynya, sekitar Oh. tetasan di 6 cm. Oke. Itu yang di market kita temuin di 7 sampai 8 cm itu mulai diperdagangkan. Ini tadi sulcata atau pardalis? Itu pardalis. Pardalis ya. Dia nggak bisa segede gitu ya? Kalau pardalis itu maksimalnya di 40 cm. Oh. Terus ada jenis yang giantnya, yang versi besarnya itu bisa sampai 70 cm. Ada juga. Oke. Tapi nggak sesulcata atau aldabra Kalau juga ya? iya enggak, sulcata bisa sampai 80 cm bahkan. Apa Oke. yang biasanya membuat kura-kura itu jadi makin mahal? Ya. Kalau ketika membeli tuh dari ukurannya aja atau apa sih Mas? Ukuran apa? Kalau kura-kura sendiri, kalau kita ngomongin harga nih, itu pengaruhnya soal ukuran pasti, terus pattern dia punya coraknya untuk beberapa jenis tertentu ya, sama bentuk badannya. Makin sempurna, makin mulus, itu orang akan menilainya lebih. Oke. Gitu. Terus kalau secara harga juga, contoh sulcata di Indonesia sudah banyak bisa di-breeding, secara populasi lebih banyak. Oke. Nah, secara harga market pun otomatis akan lebih rendah. Oh. Kalau aldabra kita masih full impor. Oh gitu? Yes. Oh alah, aldabra masih full impor. Itu juga kenapa babynya aja masih di angka range 30 juta Betul. tadi ya. Mas Nathan, Mas Revel udah breeder? Belum. Belum ya, masih hobi aja ya? Masih hobi. Oh, oke. Nah, kalau untuk perawatan nih, kita masuk ke perawatan. Misalkan ada yang mau melihara gitu ya, sulcata ataupun aldabra, kita keluarin dulu deh dari kategori karena masih impor juga. Pardalis masih impor juga? Pardalis udah ada yang jadi di Udah ada yang Indonesia. jadi juga ya? Yes. Itu perawatannya gimana, Mas? Kalau untuk perawatannya sebetulnya nggak terlalu rumit ya. Kalau untuk perawatan, karena mereka asalnya mayoritas dari Afrika, mereka butuh suhu yang lebih panas. Oh. Gitu. Mereka main range-nya itu di kisaran 29 sampai 32 derajat. Oke. Jadi kalau misalkan di iklim di Indonesia kan kadang hujan, nah itu kita butuh namanya lampu. Lampunya itu khusus reptil. UV itu ya? Yes, betul. Ada UVA dan UVB. Harus ada dua-duanya? Harus ada dua-duanya gitu. Kalau UVA itu untuk olah metabolisme pencernaannya dia, kalau UVB itu untuk olah kalsium mereka. Oh gitu. Oke. Nah, tadi dibilang juga kalau pardalis ini biasanya yang tadi ada coraknya agak hitam. Nah, gitu boleh ya. aku tunjukin juga nih. Ini apa ya Mas kalau yang agak gede ini? Kalau itu sulcata juga. Sulcata ya. Yes, nanti aku lanjut ke situ. Ya. Ini pardalisnya mulai dari baby size. Coba. Terus mereka akan bertumbuh nih. Tuh. Mereka bertumbuh, coraknya banyak hitamnya. Tapi kalau versi, kita bilangnya versi beruntungnya, mereka akan bermutasi dengan corak warna putih. Oh gitu. Oh jadi ini nggak dari kecil kayak gini ya? Tidak, kecilnya semuanya seperti ini sama. Gitu. Tapi seiring mereka bertumbuh, mereka ada yang putih semuanya, walaupun populasinya nggak gitu banyak. Oke. Mungkin let's say dari 51 atau 101 Tapi ekor. ketika yang baby dia akan kayak gini semua? semuanya sama, Oh oke. persis. Nah ini pardalis. Saya akan lihatkan kepada Anda saudara, ini yang sulcata, ini ukurannya udah lumayan. Itu 11 cm. 11 cm. 11 cm. Ini kayaknya udah beberapa bulan ya umurnya ya? Itu kurang lebih 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan. Oh. Tapi ini ada yang beda nih. Apa tuh yang apa beda tuh? Ini sulcata ivory namanya. iPhone. Sulcata. Ya, kalau yang tadi, yang seperti ini sulcata normal. Oh jadi dalam sulcata aja banyak lagi ini. Ada lagi dibagi. Kalau mereka memiliki kelainan pigmen. Tapi jatuhnya jadi langka?
jatuhnya lebih rare pasti. Lebih rare ya? Yes. Oh Lebih iya. mahal. Mahal itu relatif. Iya. Iya. Balapan. Oh iya baik, kita pindahkan dulu. Baby, awas ya tuh. Ini cilik banget sumpah, gemoy. Oke, kasih makan yang ini ya. Kamu makan nggak? Makanannya gimana mas? Kalau Kalau- masih kecil-kecil gini, tadi kan kalau yang gede kan enak tuh sawi aja gitu kan. Yes. Kalau masih kecil pun sama. Sama aja? Mereka makan sayur-sayuran, tapi nggak semua sayuran bisa mereka makan. Yang umumnya kita kasih itu sawi hijau, siomak, fumak, sama ada pelet khusus untuk kura-kura. Oh, pelet gimana? Dipakein tempat gitu? Kalau pelet kita taruh di tempat atau ditaruh di ember aja, nanti mereka samperin sendiri makan. Gitu, oke. Jadi sebenarnya secara garis besar ketika mau beli kura-kura, itu siapinlah kandang mungkin segede gini lah ya, kalau nggak terlalu banyak. Kemudian Ini apa? ininya nih apa Kayu? nih mas namanya nih mas? Nah itu buat substrat atau alasnya itu kokohas. Ini nih alasnya. Ini bisa dicari lah ya, udah. Itu di market udah online banyak ya, banget, Market ya. udah banyak ya. Itu buat ngeresep pipisnya, Oke. pupnya, jadi nggak terlalu berbau sama nggak menghilangkan naluri mereka. Naluri mereka itu untuk gali biasanya. Oh iya. Dimakan nih, kelihatan nggak kecil? Tapi kecil. Oke mas, ini tuh kalau misalnya sekali makan, mereka tuh bisa dikasihnya berapa banyak sih? Sebetulnya Yang kecil dan yang besar. yang kecil sama yang besar nih. Kalau yang kecil sendiri sebetulnya mungkin kurang lebih nih, misalkan satu sawi ini paling cuman setengahnya. Atau mungkin nggak nyampe sedikit. Kalau yang besar itu lumayan deh. Mungkin beberapa ikat baru kenyang. Oh gitu ya? Yes. Terus mas kalau untuk apa namanya tadi selain kandangnya, terus ini tadi apa namanya? Substrat, kokohas. Nah lampu UV-nya sendiri gimana mas? Kalau untuk nyarinya udah banyak juga? Sudah banyak di market juga. Dan A dan B ya? Yes. Oh, oke, nanti tinggal diarahin aja ke mereka. Betul. Itu nggak selalu dinyalain atau harus selalu dinyalain? Kalau untuk UVB atau yang untuk olah kalsium itu kurang lebih 6-8 jam per hari cukup. Oke. Kalau untuk UVA tergantung kebutuhannya. Contoh misalkan saya paling ketemu banyak orang cerita itu misalkan let's say di Bali. Di Bali itu suhunya cukup tinggi pas lagi panas. Ruangannya udah 29 derajat. Mungkin UVA-nya udah nggak perlu. Oh. Gitu. Yang penting jemur pagi aja. Sekitar Jemur pagi 15 menit aja udah cukup. Dari baby? Dari baby. Oh, oke, baik. Wah, sangat informatif sekali ya. Nah, Mas, kalau secara keseluruhan makan yang gede-gede ini sehari bisa berapa kilo tuh? 3 kilo nyampe nggak? 3 kilo sih bisa dihabisin sama mereka. Selain sawi? Selain sawi biasanya siomak, fumak, terus untuk menu Digabung aja? Digabung boleh. Terus seminggu sekali bisa kasih wortel, terus bisa kasih pepaya, tapi Buah nggak ya? boleh terlalu sering ya. Nggak boleh terlalu sering. Yes. Oh, oke. Ada oke. vitaminnya? Untuk vitamin ada, khusus untuk kura-kura ada, terus obat untuk mereka ada juga. Tapi untuk case tertentu mungkin kita langsung aja ke vet terdekat lah. Oh gitu, ya ampun. Sekarang vet juga menangani kura-kura gitu Yes, ya. ada yang khusus Dan reptil. juga reptil-reptil dan lain-lainnya. Nah, ini kalau buat mereka yang kemudian punya beberapa jenis hewan yang ada di meja ini misalnya, digabung nggak apa-apa nggak mas dalam satu kandang? Atau sebaiknya jangan? Tergantung. Jadi contohnya ada, kalau kura-kura darat sendiri bagi jadi 2. Ada kura-kura gurun, ada kura-kura hutan. Nah untuk kura-kura gurun dicampur itu masih tidak masalah selama range ukurannya tidak beda jauh. Oh, Kalau yang kecil takut ditimpa yang besar, kalah makan. Nah kalau untuk kura-kura hutan sendiri lagi. Ini semua hutan ya? Kalau ini semuanya gurun yang kita bawa. Oh ini semua gurun ya? Yes. Oke, jadi kesimpulannya sebenarnya kalau saya sih kayaknya sulcata ya. Kalau mau belajar Yes. awal ya, karena tadi kan juga disebutkan. Nah ini juga, ini mah pardalis tuh yang ada Yang di... ini? Betul. Nah ini si Aldabra. Aldabra. Lagi makan apa ini? Papaya nggak sih? Papaya ya? Ya betul. Oh, ya ampun sampai ditarik-tarik gitu. Makan buah dan sayur kita bisa mencontoh dari kura-kura. Iya betul sekali. Nah ini lagi makan paya tuh ya. Ini si Aldabra yang di bawah ini Mas? Yes. Oh ini dia nih. Ini ukurannya gimana nih kalau yang ini nih? Ini 30 sentian kurang lebih. Oh 30 cm udah lumayan juga ya. Dan kalau makan ya udah ditaruh aja gitu ya. Ditaruh aja Iya, udah. Kalau udah habis baru di Yang penting pastiin sayurnya sudah dicuci dengan bersih. Nah itu. cuci dengan Ya, bersih. karena kita takutnya ada pestisida atau mungkin ada Oke. mengurangi cacing dan lain-lain itu biar bersih buat mereka. Baik. Oke kalau gitu. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya, Tak ya. Ya, kita akan bahas kalau misalnya mungkin pemirsa di rumah mau ternak kura-kura. So imut banget ya. Mau ternak kura-kura kayak gimana? Breedingnya tuh seperti apa? Sulit nggak sih gitu kan? Nah nanti kita akan kembali setelah jeda. Tetap di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Dadah.
ini saya mau ngangkat satu. Salam kenal. Ini lucu banget ya. Yang tadi apa kayak ular berkaki. Blue tongue apa mas? Blue tongue skink, Blue tongue. kadal lidah biru. Kadal lidah biru. Jadi kalau dilihat badannya agak panjang, agak gemuk, kakinya ini lucu deh pokoknya agak pendek gini dan ini saudara, ini asli Indonesia ya? Iya. Dari mana nih mas? Kesebar di beberapa pulau sih, Oke. kayak Papua, Maluku, bagian Indonesia Timur lah di situ. Apa sih bahasa awamnya kalau kita nyebutnya biasanya? Panana. Panana ya? Oh gitu, ya ampun, Lidahnya lucu beneran banget. biru by the way. Iya ya, kulitnya kayak lebih mirip ular ya mas ya? Daripada kayak kadal, kayak iguana dan lain-lainnya tuh. Lidahnya biru, tak lihat tak. Kalau Nah mas, kita balik lagi nih, khusus kalau untuk perawatan reptil kayak gini, kemudian juga kura-kura, itu pantangan-pantangan yang harus diperhatikan mereka-mereka yang mungkin baru mau nih apa nih mas? Yang kadang suka lupa, mungkin reptil dulu kali ya? Oke, kalau untuk reptil mungkin jangan di suhu dingin kali ya. Wah ini studio dingin banget nih. Kalau kita Bentar lagi di mah, AC gini, kita mesti kasih lampu penghangat. Oh, sama ya kayak kura-kura Iya. tadi ya UV ya? Betul. Oke, terus harus dijemur juga? Iya. Oke, nah ini dia nih. Makanan yang nggak boleh dikasih mas, reptil-reptil kayak gini nih. Kalau untuk kura-kura kayak kol-kolan itu kan ada gasnya, itu kurang bagus untuk Kol tuh hewan. nggak boleh ya. jadi meskipun dia makannya sayur tapi tetap diperhatikan sayur apa aja gitu ya. Bener. Ada yang nggak boleh juga ya berarti. Pare jangan tuh, pahit. Soma gitu ya, ada parenya. Oke, kamu masuk lagi ya di sini ya. Nah, Oke. mereka ini gampang stres nggak sih mas kalau di lingkungan baru kayak gini misalnya? Kalau kita bawa ke tempat baru sih biasanya ada stres dikit. Biasanya nggak mau makan, tidur, kayak gitu-gitu sih. Oke. Tapi adaptasinya lumayan cepat, 1-2 hari udah aman. Ekor lagi. Oke. Nah kalau Mas Revel, Mas Nathan, ini udah berapa lama terjun di dunia ini? Kalau saya udah sekitar 2 tahunan. 2 tahunan. Mas Revel? Kalau saya sendiri kurang lebih 8 tahunan lah, kurang lebih. 8 tahun. Awalnya- Awalnya mana? Apa yang Awalnya itu kura-kura air, Oke. yang hijau biasa kita tahu. Abis itu saya sempat pelihara sulcata, pardalis, ke kura darat. Kalau kadal itu kurang lebih 2 tahun belakangan lah ya. 2 tahun belakangan. Berarti udah lama banget ya main kura-kura ini ya. Kenapa mas kemudian nggak memutuskan untuk beternak juga tuh? Ada planning, jadi kita lagi pembesaran dulu tahapnya, nanti kurang lebih 2 tahun lagi. Nah itu nanti buat project breedingnya saya. Project breeding ya, karena nggak bisa sembarangan juga ya Taya itu ya. betul. Nah kalau breeding kura-kura nih tentunya ada tantangan tersendiri nggak sih? Apa yang mungkin bisa menyulitkan gitu? Kalau untuk breeding sendiri, terutama untuk size besar ya, kayak sulcata, kita mesti punya space yang cukup besar. Yang pertama, nomor 2, kita mesti siapkan kandang yang proper, dalam tanda kutip mereka nyaman lah di dalam situ. Karena proses adaptasinya cukup panjang. Kalau mereka nggak adaptasi dengan baik, otomatis mereka tidak mau produksi. Oh, Gitu. Dan kurang produktif. Nutrisi juga penting pastinya. Kalau pakai yang bawahan ini nih mas, itu tuh Ya. sampai umur berapa dia harus pakai gini? Kalau Karena kan kalau yang gede-gede gini biasanya enggak ya udah ya? Kalau udah besar nggak biasanya. Karena untuk memudahkan kita perawatan biasa coran semen, atau kita pakai alas pasir bangunan, atau kita campurin pakai topsoil organik. Gitu, tanah seperti di alamnya lah. Iya. Nah pakai yang kayak gini sampai umur berapa biasanya nih? Kurang lebih sampai 20-30 cm lah. Habis itu Oh, kita udah dari mainnya ukurannya. outdoor biasanya. Tuh. Oke. Kalau yang bisa diternakan itu biasanya di umur yang berapa berarti? Rata-rata di 4-5 tahun itu usia mulai produktifnya mereka. Nah sekali bertelur berapa? Sekali bertelur, contoh sulcata ya, sulcata itu 1 kali bertelur kurang lebih 20 sampai bisa 40 telur sekali bertelur. Tapi itu akan hidup semua ya? Saya kan biasanya ada hewan yang bertelur tapi nggak semuanya hidup. Kalau untuk kita inkubasi di alam, misalkan dia gali tanah, kita diemin telurnya, itu mungkin bisa nggak jadi semua, atau mungkin chance-nya 40% yang netas. Oh gitu. Itu, tapi dengan kita punya inkubator, itu bisa menaikkan hingga 70 bahkan 90% tingkat tetasnya. Gitu. Menarik ya. Ada teknologinya juga. Jadi kalau untuk saran Mas Revel, Mas Nathan, kira-kira kalau mau mulai reptil, Kuncen. selain gecko deh, tadi kan udah gecko tuh. Yang mana dulu? Kalau ini gimana kira-kira perawatan ini? Kalau ini gampang juga, dia suhu juga nggak terlalu ribet, makan semuanya mau, omnivora dia.
Omnivora. Tapi lebih banyak sayur apa kayak jangkrik? Buah-buahan, jangkrik di combine aja. Dia makan Combine. semua. Bahkan kayak pelet cat food, dog food itu juga dia mau. Mau sih. dia? Oh, kalau ini harganya di sekitar berapa mas? Kalau yang baby size start dari 500 ribuan. Oh, dan marketnya juga udah lumayan? Lumayan. Oh, nggak terlalu ribet ya ini ya? Iya. Nggak kayak iguana ya? Iguana lebih ribet ya? Iguana makanya sayur-sayuran aja sama Sayur-sayuran buah. aja? Oh, ini kalau daging apa mas biasanya dia? Kalau daging bisa pakai salmon, tuna. Wow, kamu pantesan mengkilap gini ya. Glowing. Glowing. Yang nggak boleh dilakukan sama dia nih mas, si belutang ini, apa yang harus dijaga banget? Eh, Selain suhu? Hidrasinya harus tercukupi. Kita siapin tempat minum. Tempat minum? Iya. Oke. Jadi jangan sampai kehausan sih. Dan ini kayaknya nggak harus dicuci gitu ya? Apa ada juga? Tetap perawatan kita mandiin kalau udah jorok. khusus? Sama aja kayak semuanya, pakai sabun, kita gosokin pelan-pelan. Nggak maksudnya khusus sabun khusus Sabun reptil khusus juga? reptil. Oke. Jangan asal terus pakai sabun Iya. cuci piring lagi. dong. Kura-kura mas? Sulcata lah ya. Yes. Sulcata. Nanti pokoknya kalau mau lihat tips and triknya dan lain-lain. Pokoknya riset dulu deh sebelum beli. Karena kasihan juga kan kalau asal beli aja terus juga nanti perawatannya Bener. belum detail dan lain-lain. Dan bisa juga dilihat di Torto Collection ya mas? Yes, Nah itu dia yang paling penting. Nah, halo. Halo, iya terima kasih. Oke, semoga tentunya menghibur dan memberikan informasi banyak tentunya untuk saya dan Okta juga ini informasi yang sangat banyak sekali. Terima kasih sekali lagi Terima Mas kasih Revo, juga Mas Ronald kesempatannya. sudah datang ke studio Sahabat Indonesia Akhir Pekan. Sehat-sehat selalu. Ini izin saya juga masih pegang ini ya. Jadi untuk Anda saudara, terus saksikan Kompas TV Independen Terpercaya karena kita masih banyak program berita lainnya di hari Minggu ini. Sampai ketemu. Terima kasih.